الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، a'azzakumullah wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-16 dari bulan Dzulhijjah di tahun 1446 Hijriah, kita kembali ke pembahasan terkait dengan bab yang ketiga di dalam Kitabul Hajj, terkait dengan permasalahan seputar larangan-larangan ihram atau mahdhuratul ihram, dan juga fidyah dan al-hadiyu. Pada pertemuan terakhir, ketika kita membahas bab yang ketiga ini, kita telah membahas 6 hal yang termasuk ke dalam larangan-larangan ihram. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang berihram, baik dia berihram untuk haji ataupun berihram untuk umrah. Yang pertama yang dilarang adalah lubsul makhit, mengenakan pakaian yang berjahit yang membentuk bagian tubuh, seperti celana atau baju. Ini dilarang bagi laki-laki. Yang kedua adalah isti'malut tib, mengenakan wewangian, baik dikenakan pada badan atau pakaian ihram seseorang. Ini hukumnya dilarang. Setelah seseorang dia berihlal untuk umrah atau untuk haji, dan dia berstatus sebagai seorang muhrim, maka dilarang baginya
untuk mengenakan wewangian. Baik ya, dia kenakan pada badannya atau dia kenakan pada kain ihramnya. Yang ketiga, di antara hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram adalah izalatus sya'ri wadh-dhufri. Memotong rambut atau memotong kuku. Dan ini kita jelaskan ya pada pertemuan terakhir ketika kita membahas fikih udhiyah. Di antara hikmah kata para ulama, kenapa ya seorang pekurban itu dilarang untuk potong rambut dan potong kuku. Jadi antara hikmahnya agar menyerupai ya orang yang sedang berihram. Ya, karena mereka juga dilarang untuk potong rambut dan potong kuku ya selama ihram. Demikian pula seorang yang ada niat untuk berkurban. Maka ketika sudah masuk awal Dzulhijjah dilarang untuk potong rambut dan potong kuku sampai dia memotong hewan kurbannya. Yang keempat, di antara larangan ihram adalah taghtiyatu ra'sir rajuli bimulasiqin lahu. Menutup kepala dengan sesuatu yang menempel di kepala kita. Ya, seperti pakai peci atau pakai topi, ya, atau mungkin payung yang ditempelkan di kepala. Ya, ada payung yang nempel di kepala. Ini enggak boleh. Ya, adapun menggunakan payung ya dengan tangan, maka enggak ada masalah. Yang dilarang adalah mengenakan sesuatu yang nempel pada kepala. Ini termasuk mahdhuratul ihram. Yang kelima adalah aqdun nikah. Lahu aw li ghairihi. Melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri atau menikahkan orang lain. Ini juga enggak boleh. Ya, termasuk ke dalam larangan-larangan ihram. Enggak boleh orang muhrim itu menikah. Ya, atau melangsungkan akad nikah untuk dirinya sendiri atau dia menikahkan pihak lain. Ya. Yang keenam yang telah kita bahas, di antara hal yang dilarang bagi orang yang berihram adalah al-wat'u, yakni al-jima', melakukan hubungan badan. Dan ini memiliki konsekuensi yang sangat berat. Ya, di mana ketika seorang yang berihram dia melakukan jima' dalam kondisi ihramnya, maka bisa merusak ibadah haji yang dia lakukan. Bisa berkonsekuensi ibadah hajinya rusak. Ya, karena sebab melakukan larangan tersebut. Kita masuk poin yang ketujuh dan seterusnya. Dari 9 poin yang penulis bawakan terkait dengan larangan-larangan ihram. Silakan dibaca. Poin yang ketujuh, as-sabi'. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. As-sabi'u al-mubasharatu fimma dunal farji. Wala tufsidu an-nusuka wala tafsidu an-nusuka wa kadzal kubulata wa kadza al-qiblatu wal lamsu wan nadhru bisyahwatin. Ats-tsaminu qatlu saydil barri wastiyadihi wa yajuzu lahu qatlul fawasiqi allati amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil halli war harami lil muhrimi wa ghairihi wa hiya al-ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal hid'atu wal hayatu wal qalbul aquru
wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatli suwaidil barri la bil isyarati wala bi ghairiha wala yajuzu aklu ma sidi masida wala yajuzu aklu ma sida min ajlihi at-tasi'u la yajuzu lil muhrimi wala ghairihi qat'u syajaril harami aw nabatihil ar-ratbi ghairil mu'dhi wa yajuzu qat'ul awsali al-mu'dhiyati fi at-tariqi wa yustathna min syajaril harami al-idkharu wa ma anbatahu al-adamiyuna bil ijma'i. Taib. Nah, hasu. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya. Poin yang ketujuh, para jamaah yang Allah muliakan, di antara larangan bagi orang yang berihram yang ketujuh adalah al-mubasyarah fi madunal farji. Ini bercumbu, mubasyarah, ya bercumbu, tapi tidak sampai melakukan jima. Ya, fi madunal farji, yakni pada daerah selain kemaluan. Ya. Maka ini juga termasuk hal yang dilarang ketika seseorang berihram. Ya. Wala tufsidun nusuk. Namun kalau hanya sebatas bercumbu, tidak sampai jima, maka tidak merusak haji seseorang. Tapi dia melakukan hal yang dilarang. Ya. Namun tidak sampai merusak ibadah hajinya. Wa kadzal qublatu wal lamsu wan nadharu bi syahwatin. Masuk kategori al-mubasyarah, ya ketika seseorang mencium, ya, atau al-lams memegang, ya, atau an-nadhar memandang, ya, dengan syahwat. Ini termasuk yang dilarang. Ya, al-qublah mencium, al-lams ya memegang, ya menyentuh kulit, ya, wan nadhar dan melihat dengan dorongan syahwat dan hawa nafsu. Ini juga termasuk hal yang dilarang. Meskipun lebih ringan daripada al-jima', ya, karena tidak berkonsekuensi merusak ibadah haji seseorang. Tapi termasuk hal yang dilarang, ya, ketika seseorang sedang dalam kondisi berihram. Ats-tsamin, poin yang ke-8, di antara larangan-larangan ihram kata penulis qatlu saydil barri wastiyaduhu, membunuh, ya, atau berburu binatang, ya, membunuh atau istiyad, ini berburu binatang. Ini juga dilarang, ya, bagi seseorang yang melakukan atau sedang berihram. Enggak boleh dia membunuh, ya, atau berburu binatang buruan ketika dalam kondisi ihram. Ya mungkin bagi kita di zaman sekarang enggak kebayang. Apa iya Ustaz? Ya jemaah haji itu berburu. Ya, kalau zaman dahulu iya. Yani karena mereka terkadang menggantungkan makanan mereka lewat apa? Lewat binatang buruan. Ya, kalau kita sekarang enggak. Ya perbekalan kita berbeda. Ya, kita cukup bawa apa? Bawa duit, ya, atau bawa ATM. Ya tinggal cari makanan di Makkah dan Madinah. Kalau zaman dahulu tidak. Ya terkadang mereka bertahan itu dengan cara berburu. Ya. Maka syariat melarang bagi jamaah haji atau jamaah umroh ketika dalam kondisi sudah berihram untuk berburu binatang, ya, atau membunuh binatang buruan. Ini termasuk larangan ihram. Wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatliha
fil halli atau fil hilli wal haram. Dan diperbolehkan bagi orang yang muhrim untuk membunuh binatang-binatang fawasiq, ya, binatang-binatang yang merusak, diistilahkan dengan fawasiq, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian hadis beliau. Ada binatang-binatang yang disifati dengan fawasiq oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh bagi seseorang untuk membunuh binatang-binatang tersebut baik di tanah haram ataupun di tanah halal. Boleh, ya. Wahia al-ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal hida'ah wal hayyah wal kalbul aqur. Binatang-binatang yang termasuk dengan atau yang termasuk ke dalam kategori fawasiq, binatang-binatang yang boleh dibunuh, ya. Yang pertama adalah al-ghurab. Ini termasuk fawasiq, ya, al-ghurab, ini burung gagak, ya. Yang kedua al-fa'rah, tikus, ya. Yang ketiga al-aqrab, kalajengking, ya. Yang keempat al-hida'ah. Hida'ah, ya, itu bahasa kita burung layang-layang, ya, burung layang-layang, atau, ya, sebagai menerjemahkan burung rajawali, ya, termasuk binatang buas, ya, al-hida'ah. Di antara karakteristik burung ini, ya, kata para ulama, burung ini bisa menyebabkan kebakaran, ya, karena dia berpotensi untuk merusak, ya. Ketika ada percikan api maka dia biasanya menyebarkan, ya, percikan api ini ke tempat-tempat yang, ya, memungkinkan untuk terbakar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seseorang untuk membunuh, ya, binatang-binatang tersebut yang berpotensi menimbulkan kemudaratan. Yang kelima kata Nabi, atau, ya, di antara binatang fawasiq adalah al-hayyah, ini ular, ya, yang boleh untuk dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Dan yang keenam adalah al-kalbul aqur, yakni anjing yang menyerang, ya, seseorang. Anjing, ya, al-aqur yang menyerang seseorang, maka boleh untuk dibunuh. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli wal haram. Kata Nabi yang mulia, ada 5 binatang fawasiq, ya, yang boleh dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Nabi sebutkan yang pertama al-fa'rah, tikus. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Yang ketiga al-hida'ah, ya, burung layang-layang. Yang keempat al-kalbul aqur, anjing yang menyerang manusia. Dan yang kelima adalah al-ghurab, al-ghurab, yakni burung gagak. Ini dinamakan dengan fawasiq. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram. 5 fawasiq yang halal untuk dibunuh, ya, boleh untuk dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Nabi sebutkan di antaranya adalah al-hayyatu, yakni ular, ya, diperbolehkan untuk dibunuh, ya. Maka selain binatang-binatang itu
Tidak boleh bagi jamaah haji ataupun umrah yang sedang berihram untuk membunuh binatang ya, atau berburu binatang buruan. Ya, kecuali binatang-binatang yang memang mengganggu. Ya, maka diizinkan oleh syariat untuk membunuhnya. Kata penulis, wala yajuzu lahul i'anatu ala qatli saydil barri. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang berihram untuk i'anah, membantu pihak lain ya, berburu binatang buruan. Ya, tidak boleh membantu pihak lain berburu binatang buruan. La bil isyarah wala bi ghairiha. Baik dengan isyarat ataupun dengan yang lainnya. Enggak boleh kita mengisyaratkan itu ada binatang buruan, tolong tangkap. Enggak boleh. Ya. Ketika seseorang berihram maka dilarang untuk ya, berburu ataupun membantu pihak lain untuk berburu binatang buruan. Ya, ketika sedang berihram. Wala yajuzu aklu masida min ajlihi. Dan tidak boleh pula orang yang berihram memakan ya, binatang buruan yang diburu untuk dirinya. Ada ya, dia punya teman, ya mungkin dia enggak berihram, dia enggak berhaji. Ya. Kemudian dia berburu binatang buruan dengan maksud untuk diberikan kepada yang berihram, maka ini enggak boleh dimakan. Ya. Beda kondisinya kalau ada orang ya yang mendapatkan binatang buruan tapi tanpa dimaksudkan untuk diberikan kepada yang berihram. Ya, dia berburu seperti biasa. Ya, kemudian dia jalan dengan orang yang berihram, kemudian dia memberikan makanan atau sebagian dari daging tersebut kepada yang berihram, maka enggak ada masalah. Tapi kalau dari awal buruan tersebut memang diburu dengan niat untuk diberikan kepada yang berihram, maka enggak boleh dia makan. Ya, tidak boleh dia makan. Ya. Maka poinnya jemaah yang Allah muliakan, poin yang ke-8 ini, orang yang berihram tidak boleh memakan binatang buruan atau tidak boleh berburu binatang. Ya. Ketika dalam kondisi ihram atau memakan sesuatu dari binatang buruan yang diburu untuk dirinya. Meskipun yang berburu pihak lain, tapi ketika niatnya adalah untuk orang yang berihram, dia buru tersebut, maka enggak boleh dia makan. Ya, tidak boleh dia makan. Wallahu a'lam. Poin yang terakhir yang ke-9 di antara larangan-larangan ihram, kata penulis, la yajuzu lil muhrim wala ghairihi qat'u syajaril haram aw nabatihi ar-ratbi ghairil mu'dhi. Tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram atau seorang muhrim atau orang lain ya yang ada di tanah haram, baik dia berihram ataupun tidak berihram, tidak boleh bagi dirinya untuk memotong pohon di tanah haram atau tumbuhan-tumbuhan ya yang hijau, yang basah, yang tidak mengganggu. Enggak boleh kita ya sembarang memotong pohon atau mencabut rumput di tanah haram. Apalagi kita berstatus sebagai orang yang muhrim. Ya, maka termasuk mahdzuratul ihram. Tidak boleh kita memotong pohon, ya, memotong ranting atau mencabut rumput yang ada di tanah haram. Wa yajuzu qat'ul awsalil mu'dhiyah fit tariq. Dan diperbolehkan untuk memotong ya batang atau ranting yang mengganggu di tengah jalan. Ya, kalau ada yang mengganggu jalan manusia maka diperbolehkan. Tapi kalau enggak mengganggu maka jangan ya dipotong. Ya, kalau ada ranting yang menghalangi jalan atau mungkin rubuh, ya menutup jalan maka boleh dipotong. Ya, boleh disingkirkan. Tapi kalau seandainya pohon tersebut ada di tempat yang tidak mengganggu manusia,
maka tidak diperbolehkan untuk memotong ya tumbuhan yang ada di tanah haram. Wa yustathna min syajaril harami al-idkhir. Dikecualikan ya dari tumbuhan-tumbuhan yang tidak boleh dipotong yang ada di tanah haram al-idkhir. Ya, al-idkhir. Maka ini boleh dipotong. Karena ini termasuk pengecualian. Ya, termasuk istitsna. Hukum asalnya tidak boleh seseorang memotong tumbuhan, ya, baik pohon ataupun rerumputan yang ada di tanah haram. Kecuali idkhir. Idkhir itu sejenis ilalang. Ya. Sejenis ilalang yang punya aroma yang wangi. Ya, punya aroma yang wangi. Ya, kalau antum cari ya di Google pohon idkhir itu seperti ilalang. Ya, seperti sereh. Ya, kalau di kita ya. Seperti itu. Ya, maka ini dikecualikan, boleh untuk dipotong. Ya, dari tanaman-tanaman haram. Wa ma anbatahul adamiyuna bil ijma', dan tanaman-tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia, maka boleh dipotong. Ya. Jadi tanaman atau tumbuhan yang tidak boleh dipotong di tanah haram adalah tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Ini yang nggak boleh dipotong. Ya. Adapun tanaman-tanaman yang memang sengaja ditanam oleh ya seorang manusia, maka tidak termasuk yang dilarang untuk kita potong. Ya. Yang dilarang adalah tanaman-tanaman yang tumbuh, ya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tanpa campur tangan manusia. Maka ini nggak boleh dipotong. Ya. Kecuali satu jenis tanaman yang bernama idkhir. Karena ada dalil khusus dalam masalah ini. Di mana Nabi SAW mengizinkan untuk memotong idkhir. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang muttafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari ya penaklukan kota Mekkah di tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan maklumat kepada manusia. Kata Nabi yang mulia, "Inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya kota Mekkah ini adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak boleh ada pertumpahan darah di kota Mekkah. Tidak boleh ada peperangan di kota Mekkah. Fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka kota Mekkah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seseorang menumpahkan darah di kota Mekkah. Ya, tidak boleh melakukan peperangan di kota Mekkah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahil al-qitalu fihi li ahadin qabli. Sesungguhnya kata Nabi tidak dihalalkan berperang untuk seorang nabi pun sebelumku. Ya, berperang di kota Mekkah. Karena di antara kekhususan kota ya Mekkah dan kota Madinah termasuk ke dalam ya kota yang diharamkan. Dan di antara makna diharamkan adalah tidak diperbolehkan untuk berperang di kota Mekkah. Kata Nabi yang mulia, tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku ya berperang di kota Mekkah. Walam yahilla li illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan untukku kecuali hanya sebagian waktu saja. Jadi ketika penaklukan kota Mekkah. Fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka kota Mekkah kata Nabi ya termasuk tanah haram sampai hari kiamat. Yang tidak boleh yakni dijadikan sebagai tempat berperang sampai hari kiamat.
Kemudian Nabi yang mulia mengatakan, di antara kekhususan tanah haram, kata Nabi yang mulia, la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffar saiduhu. Di antara kekhususan kota Mekah sebagai tanah haram adalah tidak boleh ditebang pohonnya. Kalau ada pepohonan di kota Mekah yang tumbuh dengan sendirinya, maka nggak boleh dipotong. Ya. Wala yunaffar saiduhu. Demikian pula binatang buruan di kota Mekah nggak boleh diburu. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh diambil. Ya. Wala yaltaqitu illa man arrafaha. Dan tidak boleh seseorang mengambil barang temuan di kota Mekah kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Nggak boleh kita mengambil sesuatu yang kita temukan di kota Mekah kecuali untuk keperluan kita umumkan atau diserahkan kepada pihak berwenang, ya, untuk diumumkan siapa pemiliknya. Adapun mengambil barang temuan kemudian kita ambil, ya kita bawa pulang, maka nggak boleh. Ya kita nemu dompet, kemudian kita masukkan, ya ke kantong kita bawa pulang, nggak boleh. Ya, kata Nabi yang mulia, wala yaltaqit illa man arrafaha. Tidak boleh seseorang mengambil luqatah, mengambil barang temuan di kota Makkah kecuali bagi orang yang ada niatan untuk mengumumkan, ya, barang temuan tersebut. Wala yukhtala khalaha. Dan tidak boleh dicabut rerumputan yang ada di kota Mekah. Ya. Faqala Al-Abbas, maka paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, ya Rasulullah illal idkhir. Wahai Rasulullah, tolong kecualikan pohon idkhir atau tanaman idkhir ya Rasulullah. Ya. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim. Karena penduduk Makkah sangat berhajat dengan idkhir ini. Disebutkan kata para ulama, pohon idkhir ini adalah pohon yang biasa dijadikan sebagai, ya, alat untuk memasak, sebagai bahan bakar. Ya dulu orang ya pakai tungku, maka di antara cara untuk ya membuat api dengan membakar pohon idkhir ini, ya di tungku-tungku mereka. Ya, di antaranya juga ya fungsi pohon idkhir ini untuk menutup atap rumah penduduk Makkah. Maka Abbas minta dikecualikan, ya Rasulullah ilal idkhir. Tolong kecualikan pohon idkhir ya Rasulullah. Karena kami biasa menggunakan itu untuk kebutuhan rumah-rumah kami. Ya, untuk tungku kami, untuk atap rumah kami. Dan juga kata para ulama, pohon idkhir ini biasa digunakan untuk menutup liang lahat ketika menguburkan jenazah. Kemudian ada celah-celah yang enggak rapat, maka biasanya ditutup dengan pohon idkhir. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib meminta izin kepada Nabi SAW agar ya dikecualikan pohon idkhir dari, yakni tumbuhan yang dilarang untuk dicabut di kota Makkah. Maka Nabi izinkan. Kata Nabi SAW, illal idkhir, kecuali pohon idkhir, maka boleh dicabut. Ya, karena hajat manusia yang sangat mendesak dengan idkhir tersebut. Ya. Maka para ulama bersepakat yang boleh dipotong atau dicabut dari pepohonan kota Mekah adalah yang pertama pohon idkhir, ya. Yang kedua setiap tanaman yang ditanam oleh manusia. Maka boleh untuk ditebang atau boleh untuk dipangkas, boleh untuk dicabut. Ya, adapun tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya maka tidak boleh kita ganggu. Ya, tidak boleh kita potong, tidak boleh kita cabut kecuali ya tanaman-tanaman yang memang mengganggu ya jalan-jalan manusia. Wallahu a'lam. Ini ya 9 hal yang termasuk ke dalam mahdzuratul ihram atau larangan-larangan bagi orang yang berihram. Wallahu a'lam. Silakan dibaca masalah yang kedua. Fidyatul mahdzurat, ya fidyah bagi orang yang melakukan larangan-larangan ihram. Al-mas'alatu tsaniyatu fidyatul mahdzurati binisbati li halqi sya'ri wa taqlimil adhafiri wa labsil muhiti wa tibi wa taghtiyatir ra'si wal imna'i bin nadharat wal imna'i bin nadharatin
wal mubasharati bighairi inzalil mani. Al-fidyatu fiha ala takhyiri baina asnafi thalathatin. Al-awwalu siyamu thalathati ayyamin. Al-thani au it'amu sitati masakin. Al-thalithu au dhabhu syatin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ka'b ibn Ujratin hina adhahu hawamu ra'sihi ihlik ra'saka wasum thalathata ayyamin au at'im sitata masakina au unsuk syata. Waqisat alaihi baqiyatul af'ali li'annaha muharramatun bil ihrami wala tufsidu al hajja. Wa amma binisbati liqatli as-saidi fayukhayyaru qatilu as-saidi baina dhabhil mithli minan na'ami au taqwimil mithli bimahalit talfi wa yashtari biqimatihi ta'aman yujzi'u fil fitrati fayat'imu kulla miskina mudda burrin au nisfi sa'in min ghairihi katamrin au sya'irin au yasumu an it'ami kulli masakina yauman au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman liqaulihi ta'ala wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadyan balighal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakina aw 'adlu dzalika siyaman. Wa amma bin nisbati lil cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, masalah yang kedua setelah penulis membawakan terkait dengan larangan-larangan ihram, maka masalah yang kedua terkait dengan konsekuensi bagi orang yang melanggar larangan-larangan ihram. Ya, ada konsekuensinya. Ada dendanya. Ya, ketika seseorang melanggar salah satu larangan ihram, maka dia harus membayar fidyah. Ya. Yakni membayar denda dari larangan yang dia langgar. Disebut dengan fidyatul mahdhurat, ya, fidyah al-mahdhurat. Kata penulis, bin nisbati li halqis sya'ri wa taqlimil adhafiri wa lubsil makhiti wa tibi wa taghtiyatir ra'si wal imna'i bi nadratin wal mubasharati bi ghairi inzalil maniyyi al fidyatu fiha ala takhyir baina asnafin thalathatin. Kalau larangan yang dia langgar adalah memotong rambut atau memotong kuku atau mengenakan pakaian yang berjahit yang berbentuk tubuh, ya, seperti pakaian seperti kaos atau kemeja atau celana, ya, atau mengenakan wewangian atau menutup kepala yang nempel langsung di kepalanya, atau imna bin nadratin, mengeluarkan air mani disebabkan karena nadrah, memandang dengan syahwat, ya, sampai keluar air mani, atau al mubasyarah bi ghairi inzalil mani, ya, bercumbu dengan tanpa mengeluarkan air mani, maka fidyahnya, ya, kafarahnya adalah memilih satu dari tiga hal yang bisa dia lakukan.
Ya, kalau yang dia langgar adalah salah satu dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka fidyahnya satu dari tiga perkara. Dia pilih. Ya. Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin. Boleh dia untuk berpuasa sebanyak 3 hari. Ya, sebagai kafarah dari ya pelanggaran yang dia lakukan. Dia berpuasa selama 3 hari. Atau pilihan yang kedua, boleh dia enggak berpuasa, memilih untuk memberikan makan kepada 6 orang miskin. It'am sittati masakin. Ya. Kalau dia enggak mau puasa, boleh dia pilih memberi makan 6 orang miskin. Atau pilihan yang ketiga, boleh baginya untuk menyembelih seekor kambing. Ya. Kalau enggak mau puasa, enggak mau ya memberi makan 6 orang miskin, ya dia punya kambing maka sembelih ya kambing di kota Mekah. Pilih salah satu itu. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, li Ka'ab bin Ujrah, kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, hina adzahu hawamu ra'sihi, ketika Ka'ab bin Ujrah yakni kepalanya atau rambutnya ya dihinggapi oleh kutu. Ya, ada kutu-kutu di kepalanya. Ya, kemudian mau enggak mau harus potong rambut untuk membersihkan kutu-kutu itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah, ihliq ra'sak, wahai Ka'ab, potong rambutmu. Ya. Wasum thalathata ayyam, sebagai tebusannya karena engkau melakukan pelanggaran memotong rambut ketika berihram, engkau berpuasa 3 hari. Au it'am au at'im sittata masakin, atau pilihan yang kedua, kalau enggak mau puasa, engkau memberikan makan 6 orang miskin. Au unsuk syatan, atau pilihan yang ketiga, engkau menyembelih seekor kambing. Ya. Ini 3 hal yang boleh dipilih salah satunya oleh orang yang melanggar larangan-larangan ihram. Kata penulis, wa qisat alaihi baqiyatul af'al li'annaha muharramatun bil ihram. Dikiaskan dengan memotong rambut ini, memotong kuku, yang mengenakan pakaian yang berjahit, kemudian mengenakan minyak wangi, menutup kepala, atau mengeluarkan air mani karena memandang dengan syahwat, atau bersumbu, ya tapi enggak sampai pada kemaluan, dikiaskan dengan memotong rambut karena perbuatan-perbuatan tersebut hukumnya sama. Ya, termasuk hal-hal yang diharamkan ketika seseorang berihram, wala tufsidul hajja, dan tidak sampai merusak apa? Ibadah haji. Ya. Maka fidyahnya sama. Imma ini puasa 3 hari, imma memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan jemaah yang Allah muliakan. Poin yang berikutnya ya terkait dengan fidyah al-mahdzurat, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.